Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lahir Induristia Putri, NIM D22 2020 03051 dari kelas D2246. Di sini saya akan mempresentasikan anggaran dari divisi assembling. Yang pertama yaitu formulir pengajuan investasi barang modal. Untuk divisi assembling, nama barang modal yaitu AC. Untuk unit rekam medis assembling, bulan pengadaan Januari 2022 dan kategorinya new. Untuk master plan-nya adalah non-master plan, kuantitinya 2, harga satuannya 3 juta dan totalnya 6 juta. Untuk catatannya, kebutuhan ruang assembling, tujuan agar meningkatkan produktivitas kerja dan petugas nyaman dalam bekerja atau tidak merasa gerah atau panas. Yang kedua yaitu kursi rekam medis di unit rekam medis dan assembling. Bulan pengadaannya Januari 2022. Untuk kategorinya adalah new, master plan-nya adalah non-master plan, dan kuantitinya adalah 5, harga satuannya 750.000 dan totalnya 3.750.000, dengan catatan kursi digunakan untuk fasilitas petugas agar nyaman di tempat bekerja. Nomor 3 adalah komputer di unit rekam medis assembling dan bulan pengadaannya Januari 2022 dengan kategori new, master plan-nya non-master plan dan kuantitinya 5, harga satuannya 5 juta dan totalnya 25 juta. Untuk catatannya 1. Assembling RI guna proses serah terima berkas RI dengan sistem untuk memanfaatkan pengembalian berkas RI secara sistem. Yang kedua, assembling rawat jalan guna proses review kelengkapan pengisian berkas jika dokter sudah EMR. Yang keempat yaitu printer. Untuk unitnya adalah rekam medis assembling, digunakannya di bulan Januari 2022 dengan new lalu non-master plan dengan kuantiti 2, harga satuannya 1.500.000, totalnya 3 juta. Untuk catatannya, bagian pemberkasan BPJS, kebutuhan untuk print invoice, kelengkapan klaim BPJS. Untuk yang terakhir yaitu meja rekam medis di unit rekam medis assembling dengan tanggal Januari 2022 dengan new, non-master plan, kuantiti 5 dan harga satunya 1 juta dengan total 5 juta. Catatannya untuk tempat kerja petugas assembling agar lebih nyaman dengan total senilai 42.750.000. Selanjutnya yaitu slide tenaga kerja. Di tenaga kerja ini hanya mempunyai satu nama posisi jabatan, yaitu hanya menambahkan satu petugas pemberkasan BPJS dengan status kepegawaian tetap, unit rekam medis assembling, bulan mulai Januari 2022, bulan selesai September 2022. Jumlah pegawainya 2, dengan kategori pergantian. Catatan bahwa petugas pemberkasan yang sekarang adalah alokasi SDM bagian filing dan assembling rekam medis. Rencana plot petugas pemberkasan yang sekarang akan dialihkan pada petugas filing dan scan. Saat ini petugas scan diisi oleh petugas kontrak dengan budget pinjam divisi FMS. Alokasi SDM pemberkasan yang dari pelimpahan pekerjaan pemberkasan dari piutang adalah petugas kontrak dan sudah berakhir masa kontraknya. Yang slide ketiga yaitu adalah training di divisi assembling. Nama trainingnya yaitu 1. Beasiswa studi D3 rekam medis lanjut dengan unit rekam medis. Bulan mulai Januari 2022 dengan bulan selesai September 2022. Kuantitinya 1, biaya satuan 5 juta. Totalnya 5 juta dengan catatan Elizabeth sudah masuk anggaran 2021, tetapi belum dipergunakan untuk pembayaran. Yang kedua yaitu beasiswa D3 rekam medis baru untuk 1 orang. Unit rekam medis dengan bulan mulai Januari 2022. Bulan selesai September 2022 dengan kuantiti 1, biaya satuannya 23.320.000 dengan total 23.320.000. Dengan catatan uang gedung sama dengan 12 juta, SKS 2 semester 150.000 kali 48 SKS, yaitu SPP-nya 2 semester 1.500.000 dikali 2, poliklinik 2 semester 200.000 dikali 2, dengan modul 2 semester 80.000 kali 9 mata kuliah. Yang terakhir yaitu pelatihan atau seminar atau workshop untuk petugas rekam medis yang diselenggarakan oleh Formiki, terutama perekam medis, pelatihan, dan aplikasi untuk BPJS.
Unitnya reka medis bulan mulainya yaitu Januari 2022, lalu bulan selesainya September 2022 dengan kuantiti 13, biaya satuannya 5 juta, totalnya 65 juta dengan catatan pengumpulan SKP untuk perpanjangan STR update ilmu, dan semua ditotal dengan jumlah 93.325.000. Selanjutnya yaitu kegiatan unit di divisi assembling. Di divisi assembling kegiatan unit yaitu ada 1. Lembur merakit formulir berkas rekam medis yang masih acak dengan unit rekam medis assembling bulan mulai Januari 2022, bulan selesai September 2022, kuantitinya ada 567, biaya satuannya 30.000, totalnya 17.010.000 rupiah. Lembur tersebut digunakan untuk penyusunan formulir rekam medis yang masih acak. Yang kedua yaitu uji kompetensi rekam medis oleh Permiki. Dengan unit rekam medis bulan mulainya Januari 2022, bulan selesainya September 2022. Kuantitinya 1, biaya satuannya 3.638.000 dengan total 3.638.000. Catatan uji kompetensi oleh penguji eksternal dari Permiki dilaksanakan 2 tahun sekali. Selanjutnya yaitu ada biaya operasional. Dengan tadi kegiatan dengan total 20.648.000. Selanjutnya biaya operasional 1. Bahan alat administrasi. Yang kedua bahan catatan. Yang ketiga biaya rupa-rupa bahan. 4. Fotokopi sewa. 5. Telepon SMS atau fax. 6. Biaya kebersihan dan sanitasi. Yang ketujuh ada konsumsi rapat dengan semua total 313.200.000 dengan total keseluruhan yaitu 333.848.000. Selanjutnya yaitu di formulir anggaran lain-lain. Yang kegiatan pertama adalah studi banding untuk menyederhanakan berkas rekam medis dengan unit rekam medis bulan mulai April 2022 dengan bulan selesai Desember 2022. Kuantitinya ada 2, biaya satuannya 5 juta, totalnya 10 juta. Catatan dalam rangka persiapan EMR, maka perlu menyederhanakan berkas rekam medis untuk mengurangi beban pengisian rekam medis dan akan dilakukan studi banding KRS yang sudah JCI maupun akreditasi nasional. Yang kedua yaitu promosi atau penyesuaian HRL dengan unit rekam medis bulan mulai April dengan bulan selesai adalah Desember, kuantitinya adalah 3. Biaya satuannya 7.200.000 dengan total 21.600.000. Catatan untuk menyesuaikan HRL sesuai kompetensi yang dimiliki petugas RM yang telah selesai studi D3 rekam medis. Bagaimana diatur di Permenkes. Dan selanjutnya adalah data kerja dari MR. Perkiraan perhitungan biaya kegiatan medical record tahun 2022. Lembur merakit formulir berkas rekam medis yang masih acak. Realisasi lembur bulan April sampai dengan 2021 dan lembur merakit formulir berkas rekam medis yang masih acak. Realisasi lembur bulan April sampai dengan Desember 2021. Dengan Januari yaitu 44 jam 15 menit, Februari 59 jam 30 menit, Maret 59 jam 0 menit, Mei, April dengan 53 jam 0 menit, Mei 51 jam 15 menit, dengan Juni 53 jam, dengan Juli 30 jam, Agustus dengan 55 jam, September dengan 40 jam. Totalnya adalah 451 dengan rata-rata per bulan yaitu 50. Perkiraan jumlah lembur tahun 2022 adalah 12 bulan dikali 52 jam sama dengan 600 jam per tahun. Memakai data dari 2020 dengan jumlah tugas assembling 2 orang. Kegiatan uji kompetensi rekam medis. Penguji dari Permiki Jateng. Biaya dengan fee penguji yaitu satuannya 1 juta dengan jumlah 2 juta. Makan siang dan makan malam untuk penguji. Kuantitinya 4 dengan satuan 35.000, jumlahnya 140.000. Makan siang dan malam untuk peserta jumlah minimal 15 peserta dengan kuantiti 30, satuannya 27.000 dengan jumlah 810.000. Snack penguji dan aqua gelas
cindera mata dengan semua totalnya dengan 3.638.000. Selanjutnya yaitu keterangan lampiran keempat, all unit 1, jumlah rencana waktu lembur per bulan, 2, jasa konsultan, 3, kegiatan atau event lain yang disignifikan. Nursing 1, nilai amentias atau koran perpatian-day, 2, tindakan medis luar, dan 3, kegiatan event. Outpatient 1, jasa luar, 2, film. HR yaitu Employees Activity, PIN penghargaan, catering, acara keagamaan, HUT RI, olahraga, hubungan internasional, hubungan industrial, pemeriksaan berkala, dan lain-lain. 2, biaya pensiun, 3, uang penghargaan mata kerja, masa kerja, 4, rekrutmen, 5, biaya karyawan. Untuk FMS-nya ada keamanan, kebersihan, pemeliharaan sarana medis dan non-medis, sarana umum, laundry dan sanitasi, dan layanan gizi. BMC-nya biaya promosi dan event, 2, perjalanan dinas marketing, 3, institutional fee atau biaya refilial, quality dan safety, surveillance dan program-program quality safety lainnya. Legal dan sekretari yaitu semua biaya perizinan yang jatuh tempo dengan catatan tolong dirinci dengan mungkin per jenis biaya. 2, minimalkan harus menunjukkan jumlah biaya, waktu terjadinya biaya, dan periode biayanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.